Di dalam kamar yang hanya ada kami berdua, tangannya menyentuh punggungku. Kalau tidak nyaman, bilang saja, katanya. Aku menggelengkan kepala sebagai jawaban. Tangan Pak Doktor perlahan bergerak dari punggung ke tengkuk leherku. Kehangatan itu menjalar ke seluruh tubuh, membuat jantungku berdebar kencang. Pak Doktor dengan hati-hati merengkuh bahuku dan mengecup keningku dengan lembut. Lalu, ia berhenti sejenak, menatap mataku dan berkata, "Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru." Sambil mengelus punggungku dengan lembut. Sentuhannya begitu lembut hingga semua keteganganku sirna. Selama 53 tahun hidup sendiri, aku belum pernah merasakan kehangatan tubuh seseorang sedekat ini. Terima kasih telah menemukan kisah nyata hari ini. Sebelum memulai, mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Seumur hidupku kuhabiskan sebagai perawat orang lain, dan baru setelah melewati usia setengah baya, hidupku yang sebenarnya dimulai. Sekarang, saat aku duduk di teras rumah di pedesaan ini dan menatap keluar jendela, mengingat kembali kejadian-kejadian itu, rasanya sungguh ajaib. Hingga usiaku 53 tahun, aku tidak pernah sekalipun memikirkan tentang pernikahan. Sudah lebih dari 15 tahun aku bekerja sebagai perawat lansia di sebuah rumah sakit perawatan swasta di Jakarta. Setiap hari aku berangkat pukul 7 pagi dan baru pulang pukul 6 sore. Dari membantu pasien makan, membersihkan diri, hingga mengurus buang air besar dan kecil, semua pekerjaan kulakukan. Merawat mungkin bagi sebagian orang hanyalah sebuah profesi, tapi bagiku itu seperti takdir seumur hidup. Begitu pula saat aku pulang ke rumah kontrakan sederhanaku. Kakak laki-lakiku yang menderita demensia tinggal di panti reda, dan hubunganku dengan para keponakan sudah lama merenggang. Kami hanya berkomunikasi saat lebaran. Jadi, hidupku hanyalah pengulangan antara rumah sakit dan rumah, merawat tubuh orang lain, dan nyaris tidak sempat merawat diriku sendiri. Perubahan dalam hidupku yang monoton itu datang pada musim kemarau tahun lalu. Seorang dokter baru mulai bertugas di rumah sakit kami. Namanya Dr. Budi Hartono, seorang pria berusia 63 tahun yang tak pernah kehilangan senyum ramahnya. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda darinya. Rumah sakit kami memiliki hierarki yang sangat jelas. Para dokter biasanya hanya berbicara dengan sesama perawat senior, sementara kami, para perawat lansia, hanya berinteraksi singkat saat menerima instruksi kerja. Tapi Dr. Budi berbeda. Jika kami berpapasan di koridor, ia akan menyapa lebih dulu. Saat berbicara dengan pasien, ia seringkali menanyakan pendapatku. Yang paling kuingat adalah makan siang pertama kami. Aku sedang makan sendirian di kantin rumah sakit ketika Dr. Budi melihatku dan berkata, "Ibu Dewi, mari makan siang bersama." Saat itu jantungku berdebar kencang. Seumur hidupku belum pernah ada orang yang memanggil namaku dan mengajakku melakukan sesuatu bersama. "Ah, dokter, mana mungkin makan bersama orang seperti saya," kataku. Lalu terdiam. Dr. Budi memiringkan kepalanya dan berkata, "Kenapa bicara begitu, Bu? Bukankah kita semua adalah rekan kerja yang merawat pasien?" Mendengar kata-katanya, hatiku terasa hangat. Sejak hari itu, aku mulai menantikan waktu makan siang. Percakapan-percakapan kecil sambil duduk berhadapan dengan Dr. Budi saat makan terasa sangat istimewa bagiku. Mulai dari cerita tentang pasien, cuaca, hingga sinetron yang sedang populer. Itu adalah obrolan yang sangat biasa, namun terasa luar biasa. "Ibu sudah berapa lama bekerja di sini?" tanyanya suatu hari. "Sudah lebih dari 15 tahun, Dok. Sejak muda saya hanya melakukan pekerjaan ini," jawabku. Wajah Dr. Budi menjadi serius. "Luar biasa. Saya juga sudah lama menjadi dokter, tapi yang merawat pasien dari jarak terdekat adalah orang-orang seperti Ibu Dewi," katanya. Mendengar itu, aku merasa terharu. Selama 15 tahun bekerja,
Belum pernah ada yang memberiku pengakuan seperti itu. Keluargaku menganggap pekerjaanku hanya untuk menyambung hidup, dan di rumah sakit pun kami seperti sosok yang tak terlihat. Bahkan setelah pulang kerja, aku terus memikirkan Dokter Budi. Saat makan malam sendirian di rumah, aku tersenyum membayangkan topik apa yang akan kami bicarakan saat makan siang besok. Perasaan ini begitu baru bagiku hingga aku sendiri merasa bingung. Suatu hari kami berpapasan di koridor rumah sakit, dan Dokter Budi berkata, "Sepertinya akhir-akhir ini Ibu Dewi terlihat lebih senang saat datang kerja." Mendengar itu, wajahku memerah. Memang benar, akhir-akhir ini aku sangat menantikan saatnya berangkat kerja. Aku tidak menyangka akan merasakan debaran seperti ini di usia 53 tahun. Makan siang bersama Dokter Budi pun menjadi rutinitas. Awalnya aku pikir itu hanya kebetulan, tapi seiring waktu, aku sadar bahwa aku sendiri sengaja mengatur waktu agar bisa bertemu dengannya. Aku malu, tapi harus kuakui itu. Kami tidak hanya bertemu di kantin, tapi juga sering di ruang istirahat. Sekitar pukul 3 sore, saat aku rehat sejenak untuk minum kopi, Dokter Budi juga kebetulan ada di sana. Bertemu lagi kita, sapanya sambil tersenyum, membuat hatiku berdebar. Suatu hari, kami bahkan bertemu saat pulang kerja. Aku sedang menunggu bus di halte ketika Dokter Budi turun dari mobilnya dan bertanya, "Rumahnya ke arah sini juga, Bu?" Hari itu, untuk pertama kalinya, kami menunggu bus bersama sambil berbincang. "Sepertinya Ibu tinggal sendiri ya?" tanyanya. "Iya dok, kakak saya di panti reda dan jarang berkomunikasi dengan keponakan, jadi saya tinggal sendiri," jawabku. "Saya juga sama, anak-anak saya semua tinggal jauh, dan saya sudah cukup lama hidup sendiri," balas Dokter Budi. Saat itu aku merasa ada ikatan di antara kami. Kami berdua adalah orang-orang yang kesepian. Saat bus datang dan kami berpisah, Dokter Budi berkata, "Besok kita makan siang bersama lagi ya, Bu." Nada bicaranya terdengar seperti sebuah janji. Malam itu, saat aku bercermin di rumah, aku melihat senyum terkembang di wajahku. Sejak kapan aku tidak tahu, tapi setiap pagi aku mulai memperhatikan penampilanku. Selama 15 tahun aku hanya memakai pakaian yang nyaman, tapi belakangan ini aku berusaha tampil sedikit lebih rapi. Momen paling istimewa adalah pada suatu Jumat malam. "Ibu Dewi pernah naik ke atap gedung rumah sakit?" tanya Dokter Budi. Aku bilang selama 15 tahun bekerja di sini aku belum pernah ke sana. "Kalau begitu, ayo kita coba naik," ajaknya. Atap gedung rumah sakit ternyata sangat tenang dan damai. Berdiri berdampingan dengan Dokter Budi sambil memandang langit Jakarta saat senja, hatiku terasa anehnya tenteram. Sayang sekali jika pemandangan seindah ini dinikmati sendirian. Saya senang bisa melihatnya bersama Ibu, kata Dokter Budi. Saat itu, angin berhembus sedikit, menerbangkan rambutku. Dokter Budi secara alami merapikannya dengan tangannya. Jantungku terasa seperti akan berhenti. "Dokter," aku mencoba berkata, tapi terhenti. Rasanya ada sesuatu dalam suasana itu yang membuatku tak boleh bicara. Dokter Budi juga menatapku dan terdiam sejenak, lalu berkata, "Akhir-akhir ini saya jadi semangat datang kerja." Itu adalah kalimat yang ingin sekali kuucapkan. "Saya juga, Dok," jawabku. Aku tak menyangka akan membuat pengakuan seperti ini di usia 53 tahun. Tapi Dokter Budi tersenyum cerah dan berkata, "Syukurlah, saya kira hanya saya yang merasakannya." Sejak hari itu, jarak di antara kami menjadi semakin dekat. Saat makan siang, kami mulai berbagi lebih banyak cerita pribadi. Dokter Budi bercerita bahwa ia pernah menikah di usia muda, tapi istrinya meninggal dunia karena sakit 10 tahun yang lalu. Sejak itu, ia hidup sendiri dan hanya fokus pada pekerjaan. Aku pun menceritakan kisahku.
Sejak kecil aku merawat kakakku sehingga tidak pernah berpikir untuk menikah, dan seiring bertambahnya usia, aku benar-benar menyerah pada gagasan itu. Belum terlambat, Bu. Selalu ada awal yang baru dalam hidup, kata Dokter Budi. Suatu hari setelah pulang kerja, Dokter Budi mengajakku mau minum kopi. Kami duduk berhadapan di sebuah kafe kecil dekat rumah sakit, rasanya seperti sepasang kekasih. Ada momen-momen saat tangan kami nyaris bersentuhan di atas meja. Seiring musim kemarau yang semakin dalam, perasaan kami pun semakin dalam. Rekan-rekan kerja di rumah sakit mulai menyadarinya. Wah, Bu Dewi kelihatannya cerah sekali ya akhir-akhir ini, kata beberapa orang. Aku malu tapi tidak merasa terganggu. Memasuki musim hujan, perasaan di antara kami menjadi semakin jelas. Suatu hari, Dokter Budi bertanya, "Saya dengar besok ulang tahun Ibu, benar?" Seumur hidup tidak ada yang pernah merayakan ulang tahunku. Jadi betapa terharunya aku saat ada seseorang yang mengingat hari lahirku. Di hari ulang tahunku, Dokter Budi mengajakku, "Nanti malam kalau ada waktu, mau makan malam bersama?" Jantungku berdebar kencang, tapi dengan tenang aku menjawab, "Baik dok." Setelah pulang kerja, kami bertemu di sebuah restoran kecil di dekat rumah sakit. Melihat Dokter Budi yang mengenakan kemeja rapi, lebih formal dari biasanya, hatiku semakin berdebar. Sambil makan, Dokter Budi berkata, "Beberapa bulan ini, waktu yang saya habiskan bersama Ibu Dewi benar-benar membahagiakan." Lalu, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Aku tidak menyangka isinya benar-benar sebuah cincin. Cincin yang sederhana, tidak mewah, tapi bagiku itu adalah perhiasan terindah di dunia. Maukah Anda berjalan bersama saya di sisa hidup ini? Suara Dokter Budi bergetar saat mengatakannya. Aku juga terlalu gugup hingga tak bisa berkata-kata. Siapa sangka aku akan dilamar di usia 53 tahun? Air mataku mengalir saat aku menjawab, "Iya, saya mau." Persiapan pernikahan kami sangat sederhana. Mengingat usia kami dan kami berdua tidak menginginkan sesuatu yang mewah. Kami menyewa sebuah aula serbaguna dan hanya mengundang beberapa rekan kerja dari rumah sakit. Aku mengenakan gaun berwarna gading, bukan gaun pengantin, dan membawa buket bunga sederhana. Di hari pernikahan, saat Dokter Budi berjanji, "Saya akan menghargai dan menyayangimu seumur hidup," aku bisa merasakan ketulusan yang mendalam. Aku pun berjanji, saya akan membangun keluarga yang bahagia bersama. Pernikahan di usia 53 dan 63 tahun, pernikahan yang terlambat, tapi didasari oleh hati yang paling tulus dan sungguh-sungguh. Rumah baru kami adalah rumah kecil yang selama ini ditinggali Dokter Budi sendirian. Tidak besar, tapi rapi dan bersih. Saat aku memindahkan barang-barangku dan kami merapikannya bersama, barulah terasa bahwa kami benar-benar sudah menjadi satu keluarga. Malam pertama setelah pernikahan sungguh membuatku gugup. Seorang wanita berusia 53 tahun yang seumur hidupnya sendiri, kini harus menghabiskan malam di satu kamar tidur dengan seorang pria. Rasanya takut sekaligus berdebar. Dokter Budi sepertinya memahami perasaanku dan bersikap sangat hati-hati. Setelah kami makan malam bersama, Dokter Budi berkata, "Hari ini kita istirahat lebih awal saja ya." Saat aku masuk ke kamar, ternyata Dokter Budi sudah menyalakan beberapa lilin. Di bawah cahaya temaram lilin, aku duduk dengan canggung, merasa asing dengan diriku sendiri. "Dewi, santai saja. Tidak perlu terburu-buru," kata Dokter Budi dengan lembut. Tapi keteganganku tidak juga hilang. Seumur hidup, aku belum pernah menyerahkan tubuhku sepenuhnya pada orang lain. Sebagai perawat, aku sering melihat tubuh pasien, tapi memperlihatkan tubuhku pada orang lain adalah hal yang sama sekali berbeda. Dokter Budi duduk dengan hati-hati di sampingku dan meraih tanganku. Tangannya hangat dan lembut. Pelan-pelan saja, aku akan menunggu. Suaranya begitu hangat hingga aku hampir menangis.
Kami duduk berpegangan tangan untuk waktu yang lama. Dokter Budi mengelus rambutku dan berbisik, "Kamu cantik sekali." Di usia 53 tahun, aku tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu dari seseorang. Jantungku berdebar dan perlahan keteganganku mulai mencair. Saat Dokter Budi mengecup pipiku dengan lembut, rasanya seperti ada aliran listrik di seluruh tubuhku. Aku takjub bahwa perasaan seperti ini masih mungkin terjadi di usiaku. Aku yang pertama kali meletakkan tanganku di atas tangan Dokter Budi, dan ia pun mendekat. "Kalau merasa tidak nyaman, kapanpun bilang saja ya," katanya sambil perlahan merengkuh bahuku. Awalnya tubuhku kaku, tapi saat merasakan kehangatan tubuh Dokter Budi, hatiku perlahan terbuka. Aku baru tahu bahwa keintiman bisa terasa begitu alami. Saat bibir Dokter Budi menyentuh keningku, lalu bibirku, semua ketegangan lenyap. Kehangatan yang muncul dari lubuk hatiku menyelimuti seluruh tubuhku. Aku tidak tahu tubuhku bisa bereaksi seperti ini, pikirku sambil memeluk Dokter Budi lebih erat. Pada saat itu aku benar-benar merasa menjadi seorang wanita. Selama 53 tahun aku hanya hidup sebagai seseorang yang merawat orang lain, tapi kini aku menjadi orang yang dicintai. Dokter Budi sepertinya juga memahami perasaanku. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian dan pengertian. Sementara lilin-lilin perlahan padam, kami saling menerima satu sama lain sepenuhnya. Rasanya malu dan asing, tapi pada saat yang sama begitu alami. Ini adalah pengalaman pertama di mana tubuh dan jiwaku yang selama ini sendiri menjadi satu dengan orang lain. Saat Dokter Budi mengelus rambutku dan berbisik, "Aku cinta kamu, Dewi." Untuk pertama kalinya aku bisa berkata, "Aku juga cinta kamu." Itu adalah pengakuan cinta pertamaku di usia 53 tahun, tapi lebih tulus dari kata-kata manapun. Malam itu aku belajar banyak hal. Aku menyadari bahwa cinta bukan hanya urusan hati, tapi juga perpaduan antara tubuh dan jiwa. Saat tertidur dalam pelukan Dokter Budi, aku merasa hidup yang baru benar-benar telah dimulai. Keesokan paginya, terbangun dalam pelukan Dokter Budi terasa begitu ajaib. Aku tidak pernah tahu bahwa tidur dan bangun bersama seseorang bisa begitu menenangkan. Semua momen semalam terasa seperti mimpi. Tapi itu adalah kenyataan. Aku kini benar-benar telah menjadi istri Dokter Budi Hartono. Kehidupan setelah menikah benar-benar berbeda. Kami berangkat kerja bersama, pulang bersama, dan menyiapkan makan malam bersama. Di rumah sakit, semua orang sudah tahu kami adalah suami istri, dan rekan-rekan sering menggoda, "Pengantin baru lagi bahagia-bahagianya ya." Dokter Budi adalah orang yang sangat perhatian. Jika aku terlihat lelah, ia akan memijat bahuku atau memasakkan makanan kesukaanku. Aku pun membalasnya dengan menyetrika ke mejanya dan menyeduh teh kesukaannya, menikmati manisnya masa-masa pengantin baru. Di akhir pekan, kami pergi ke pasar bersama atau berjalan-jalan di taman terdekat. Berjalan sambil bergandengan tangan terasa asing, namun membahagiakan. Bagi orang yang melihat, kami mungkin hanya pasangan paruh baya biasa. Tapi bagi kami, itu adalah waktu-waktu yang ajaib. Setelah sekitar 1 bulan, kami merasa sudah menjadi pasangan yang stabil. Kami sudah terbiasa dengan pola hidup masing-masing, dan meskipun ada pertengkaran kecil, kami cepat berbaikan. Aku pikir kebahagiaan sederhana ini akan terus berlanjut, tapi saat itu aku belum tahu bahwa akan segera ada perubahan besar dalam hubungan kami. Hari itu adalah Jumat malam yang biasa. Setelah pulang kerja, kami berbelanja bersama dan menyiapkan makan malam. Aku memasak sayur asam dan ikan goreng kesukaan Dokter Budi, dan ia berkata, "Masakan rumah memang yang terbaik." Dengan puas, tiba-tiba Dokter Budi meletakkan sendok dan garpunya, raut wajahnya menjadi serius. "Dewi, ada yang ingin aku bicarakan." Suaranya berbeda dari biasanya, membuat jantungku berdebar. Aku cemas, jangan-jangan ada kabar buruk. "Bagaimana kalau kita membuka panti reda atas namamu?"
katanya. Aku terkejut. Usulan yang begitu tiba-tiba itu membuatku tidak mengerti. Panti Reda, kenapa tiba-tiba bicara seperti itu, Mas? Tanyaku balik. Dokter Budi mengeluarkan beberapa berkas yang sudah disiapkan. Sebenarnya aku sudah menyusun rencana bisnisnya. Aku juga sudah mencari beberapa lokasi yang potensial, katanya sambil meletakkan map tebal di hadapanku. Seketika kepalaku kosong. Sejak kapan ia merencanakan ini? Kenapa tidak membicarakannya denganku lebih dulu? Aku bingung. Kamu kan punya pengalaman yang kaya sebagai perawat lansia. Sudah 15 tahun bekerja di lapangan. Jadi kamu paling tahu apa yang diinginkan para penghuni. Jelasnya, tapi ada yang aneh. Terdengar seperti pujian, tapi juga terdengar penuh perhitungan. Tapi kenapa harus atas namaku? Kenapa tidak atas nama Mas saja? Tanyaku. Dokter Budi ragu sejenak, lalu berkata, sebenarnya ada sedikit keterbatasan terkait izin medisku. Mendengar itu, aku merasa ada yang tidak beres. Keterbatasan apa? Tanyaku lagi, tapi Dokter Budi mencoba mengalihkan pembicaraan. Nanti aku jelaskan lebih detail. Sekarang, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini, katanya. Sikapnya itu membuatku semakin curiga. Rencana bisnis yang terbentang di meja makan itu terlihat sangat detail. Modal awal, biaya operasional, hingga proyeksi keuntungan, semuanya sudah dihitung. Kapan ia menyiapkan semua ini? Sejak kapan Mas menyiapkan ini semua? Tanyaku. Setelah kita menikah, melihatmu bekerja, aku pikir akan bagus kalau kita melakukan ini, jawabnya. Tapi rencana sedetail ini tidak mungkin dibuat hanya dalam sebulan. Pasti sudah ia siapkan jauh lebih lama. Saat itu, hatiku terasa dingin. Apakah pernikahan ini bukan karena cinta, tapi karena perhitungan? Pikiran itu melintas di benakku. Apakah Dokter Budi menikahiku bukan karena cinta, tapi untuk mendekatiku demi bisnis ini? Beri aku waktu untuk berpikir, kataku. Tentu saja. Tapi jangan terlalu lama ya. Ini kesempatan yang bagus, jawabnya. Nada bicaranya terdengar seperti mendesak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Melihat Dokter Budi yang tidur nyenyak di sampingku, berbagai pikiran berkecamuk. Apakah semua momen bahagia selama sebulan terakhir ini palsu? Atau aku yang terlalu curiga? Tapi ada beberapa hal yang janggal dan terus menggangguku. Soal keterbatasan izin medis dan rencana bisnis yang begitu rinci. Untuk pertama kalinya sejak menikah, keraguan terhadap Dokter Budi muncul. Aku terus terjaga hingga fajar. Sejak malam itu, hubungan kami berubah secara subtil. Di permukaan, kami bersikap seperti biasa. Tapi di dalam hatiku, benih kecurigaan mulai tumbuh. Setelah mengusulkan ide Panti Reda, Dokter Budi terus-menerus menyinggungnya, membuatku merasa tertekan. Senin pagi saat berangkat kerja, ia bertanya lagi, "Sudah kamu pikirkan selama akhir pekan?" "Aku belum memutuskan," jawabku. "Jangan terlalu hati-hati, Dewi. Kesempatan tidak menunggu," katanya. Setiap kali mendengar kata-kata itu, aku merasa didesak. Di rumah sakit pun aku merasakan tatapan yang berbeda. Saat makan siang, aku mendengar para perawat berbisik. "Dokter itu aneh, kan?" Kalimat itu masuk ke telingaku. Awalnya aku mencoba mengabaikannya, tapi karena sering mendengarnya, aku menjadi cemas. Pada Rabu siang, Suster Rina, perawat yang cukup dekat denganku, mendekat dengan hati-hati. "Mbak Dewi, bisa bicara sebentar?" katanya sambil membawaku ke sudut yang sepi. Aku mengikutinya, merasa ada sesuatu yang penting. "Mbak, apa Mbak pernah dengar sesuatu tentang Dokter Budi?" tanya Suster Rina. "Maksudmu apa?" tanyaku balik. "Sebenarnya, ada gosip kalau dia punya masalah di rumah sakit sebelumnya," katanya hati-hati. Jantungku berdebar kencang, tapi aku berusaha tenang. "Masalah apa?" Suster Rina melihat sekeliling, lalu berbisik lebih pelan.
Katanya dia pernah kena sanksi disipliner terkait malapraktik. Makanya dia pindah ke sini. Kepalaku pusing seketika. Jangan-jangan keterbatasan izin medis yang dimaksud Dr. Budi adalah karena ini. Apa itu pasti? Tanyaku. Tidak 100% pasti, tapi saya dengar kepala perawat membicarakan itu, jawabnya. Malam itu setelah pulang ke rumah, aku tidak bisa menanyakannya langsung pada Dr. Budi. Aku tidak tahu bagaimana harus bertanya dan khawatir jika ucapan Susterina salah, itu akan menyakiti hatinya. Tapi rasa penasaranku terus membesar. Larut malam setelah Dr. Budi tertidur, aku diam-diam bangun dan menyalakan laptop. Untuk pertama kalinya aku mencari Dr. Budi Hartono di internet. Awalnya tidak banyak informasi yang muncul, tapi saat aku mencari Budi Hartono malapraktik medis, beberapa artikel berita muncul. Artikel itu dari 3 tahun yang lalu. Isinya tentang kasus pemberian obat yang tidak perlu saat merawat seorang selebriti terkenal yang membuatnya mendapat sanksi. Pasien mengalami efek samping dan pihak rumah sakit menyatakan akan meminta pertanggungjawaban dokter tersebut. Aku melihat fotonya, itu jelas suamiku, Dr. Budi. Tanganku gemetar saat membaca artikel itu. Kenapa Dr. Budi menyembunyikan hal ini? Dan keterbatasan izin medis itu pasti karena ini. Usulannya untuk membuka panti reda atas namaku pasti juga karena alasan ini. Aku mencari lebih jauh dan menemukan artikel lain yang menyebutkan bahwa setelah kasus selebriti itu, Dr. Budi berhenti dari rumah sakit tersebut. Ia berpindah-pindah beberapa rumah sakit sebelum akhirnya datang ke tempat kami. Kenapa ia tidak memberitahuku informasi sepenting ini sebelum kami menikah? Saat itu, berbagai pikiran melintas. Apakah Dr. Budi mendekatiku juga untuk bisnis ini? Apakah ia ingin memanfaatkan pengalamanku yang panjang sebagai perawat lansia? Apakah pernikahan kami juga bukan karena cinta, melainkan perhitungan? Aku mematikan laptop dan kembali ke tempat tidur, tapi tidak bisa tidur. Melihat Dr. Budi yang tidur nyenyak di sampingku, perasaanku campur aduk. Perasaan cinta masih ada, tapi di saat yang sama, aku merasa dikhianati. Keesokan harinya, caraku memandang Dr. Budi berubah. Ia tetap bersikap ramah seperti biasa, tapi entah kenapa terasa penuh perhitungan. Ketika ia bertanya lagi, bagaimana rencana panti reda kita? Aku benar-benar marah. Aku butuh waktu lebih lama. Jawabku dingin. Kalau terlalu lama, nanti orang lain bisa mengambil kesempatan itu, katanya. Mendengar itu, amarahku semakin memuncak. Jika ia tulus mencintaiku, ia tidak akan mendesakku seperti ini. Mulai malam itu, aku tidur di kamar terpisah. Akhir-akhir ini aku susah tidur, jadi nanti mengganggumu, aku beralasan, padahal sebenarnya aku merasa tidak nyaman berada di satu tempat tidur dengannya. Suasana rumah menjadi semakin dingin. Suasana dingin itu berlanjut selama beberapa hari. Dr. Budi sepertinya juga menyadari perubahanku. Meskipun ia mencoba mengajakku bicara seperti biasa, aku hanya menjawab seperlunya. Ia tidak lagi menyinggung soal panti reda, tapi justru sikapnya itu membuatku semakin curiga. Jumat setelah pulang kerja, aku berkesempatan bertemu dengan Ibu Retno, kepala perawat kami. Ibu Retno adalah seorang veteran yang sudah bekerja di berbagai rumah sakit selama lebih dari 20 tahun. Aku memberanikan diri bertanya dengan hati-hati. Bu Retno, apakah ibu pernah bekerja di rumah sakit tempat Dr. Budi dulu? Tanyaku. Ibu Retno ragu sejenak, lalu bertanya balik. Kenapa kamu bertanya begitu? Hanya ingin tahu saja, Bu, jawabku. Tapi dari ekspresinya, sepertinya ia tahu sesuatu. Ibu Retno melihat sekeliling dan berkata dengan suara pelan. Dewi, kamu pasti sudah lihat sesuatu di internet kan? Aku terkejut. Bagaimana ibu bisa tahu? Tanyaku. Wajahmu murung akhir-akhir ini. Dan soal berita-berita itu, katanya. Sejujurnya, 8 tahun yang lalu saya bekerja di rumah sakit itu, kata Ibu Retno, membuat jantungku berdebar. Akhirnya,
aku bisa mengetahui kebenarannya. Saya melihat sendiri seperti apa Dr. Budi saat itu, lanjutnya. Penjelasan Ibu Retno sangat berbeda dari berita yang kubaca di internet. Waktu itu Dr. Budi adalah dokter penanggung jawab seorang selebriti terkenal. Direktur rumah sakit sendiri yang memberi perintah, dia VIP, pulihkan dia dengan cepat menggunakan obat khusus, kata Ibu Retno. Tapi obat itu menimbulkan efek samping pada pasien. Ketika kasusnya meledak di media, pihak rumah sakit menimpakan semua kesalahan pada Dr. Budi. Tidak ada bukti bahwa itu adalah perintah direktur. Dan akhirnya Dr. Budi yang menanggung semuanya dan pergi, jelas Ibu Retno. Benarkah Bu? Tanyaku lagi. Dr. Budi tidak mengatakan apa-apa saat itu. Tanpa sepatah kata pun bahwa ia merasa tidak adil, ia hanya menanggung semuanya dan pergi dengan diam. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, tegasnya. Dalam perjalanan pulang, pikiranku kalut. Aku merasa malu pada diriku sendiri karena telah mencurigai Dr. Budi hanya berdasarkan artikel di internet. Tapi di saat yang sama, aku juga berpikir, kenapa ia tidak memberitahuku hal sepenting ini sebelumnya? Saat aku masuk ke rumah, Dr. Budi sedang mengemasi barang-barangnya. Aku terkejut. Mas, sedang apa? Tanyaku. Maafkan aku, Dewi. Aku tidak ingin membuatmu menderita lebih lama lagi, katanya dengan suara yang terdengar sangat sedih. Kamu pasti sudah tahu kan kenapa situasinya jadi seperti ini. Kamu pasti sudah mencarinya di internet. Lanjutnya sambil terus berkemas. Awalnya, aku memang mengusulkan ide panti reda itu karena memikirkan pengalamanmu. Tapi melihatmu menatapku dengan curiga, aku tidak tahan lagi, katanya. Tunggu sebentar. Dengarkan aku mencoba menyelah, tapi Dr. Budi bicara lebih dulu. Berkat kamu, aku ingin mencoba hidup dengan tulus. Mungkin awalnya itu adalah sebuah rencana, tapi setelah itu, setiap momen adalah anugerah bagiku. Semua waktu yang kuhabiskan bersamamu. Mendengar itu, air mataku mengalir. Aku bisa merasakan ketulusan Dr. Budi. Aku teringat kembali momen-momen selama ini. Senja yang kami lihat bersama di atap rumah sakit, senyum Dr. Budi saat berbincang dengan pasien, dan momen saat ia memberiku cincin kecil di hari ulang tahunku dengan suara bergetar saat melamarku. Ide panti reda itu pun sebenarnya karena keterbatasan akibat masa laluku, aku pikir akan lebih baik jika menggunakan namamu. Tapi melihatmu menganggapnya sebagai perhitungan, aku sadar betapa canggungnya caraku. Aku mengalihkan pandanganku keluar jendela dapur. Selama ini, aku sendiri juga merasakan bahwa cinta ini tulus. Kehangatan malam pertama pernikahan, sarapan yang kami nikmati bersama setiap pagi, jalan-jalan di akhir pekan, sambil bergandengan tangan, semua itu tidak mungkin palsu. Aku memantapkan hatiku. Aku mendekati Dr. Budi perlahan dan berkata, panti reda itu, kita bangun bersama atas nama kita. Tapi, jangan pernah lagi menyembunyikan hal penting dariku. Mari kita hidup dengan saling percaya dan mengandalkan satu sama lain. Dr. Budi menatapku dengan terkejut lalu bertanya, benarkah Dewi? Iya, benar. Dari manapun cinta ini dimulai, jika sekarang kita tulus, itu sudah cukup. Mendengar jawabanku, Dr. Budi memelukku erat. Malam itu kami berbicara sangat lama. Dr. Budi menjelaskan secara rinci semua yang terjadi 8 tahun lalu. Tekanan dari direktur rumah sakit, sorotan media yang berlebihan, dan masa-masa sulit saat ia harus menanggung semua kesalahan sendirian dan pergi. Saat itu, aku benar-benar berpikir untuk berhenti menjadi dokter. Aku mulai pekerjaan ini karena ingin menolong pasien, tapi rasa bersalah karena malah merugikan pasien sangat besar, katanya dengan mata berkaca-kaca. Tapi setelah bertemu denganmu, Dewi, aku menemukan kembali keberanian untuk hidup. Aku pun dengan jujur mengungkapkan perasaanku. Awalnya aku benar-benar merasa dikhianati,
Tapi setelah mendengar cerita dari Ibu Retno, aku sadar bahwa waktu yang kita habiskan bersama selama ini semuanya tulus. Mulai minggu berikutnya, kami secara serius memulai persiapan pendirian Panti Reda. Dari mengurus dokumen, mencari lokasi, hingga merencanakan perekrutan staf, banyak sekali yang harus dilakukan. Tapi kali ini, kami mendiskusikan semuanya bersama. Tidak ada lagi keputusan sepihak yang diberitahukan kemudian. Proses perizinan juga penuh tantangan. Karena masa lalu Dr. Budi, kami harus melalui pemeriksaan yang ketat dan modal awal kami juga kurang. Orang-orang di sekitar kami memandang sinis, mempertanyakan kenapa kami memulai usaha yang begitu sulit di usia senja. Tapi kami tidak menyerah. Siang hari Dr. Budi bekerja di rumah sakit dan malam harinya ia mengurus dokumen terkait Panti Reda. Aku pun setelah pulang kerja mengambil kursus tambahan untuk perawat lansia, belajar untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Kami berkali-kali mendatangi bank untuk mengajukan pinjaman. Awalnya kami ditolak karena masa lalu Dr. Budi, tapi berkat pengalamanku selama 15 tahun dan rencana bisnis yang konkret, akhirnya kami berhasil mendapatkan pinjaman. Mencari gedung juga tidak mudah. Untuk menemukan tempat yang cocok untuk Panti Reda, banyak hal yang harus dipertimbangkan seperti aksesibilitas, lahan parkir, dan tata ruang internal. Setelah berbulan-bulan mengunjungi puluhan lokasi, akhirnya kami menemukan tempat yang kami sukai. Selama proses renovasi, Dr. Budi dan aku turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pembangunan. Kita harus menciptakan ruang di mana para penghuni bisa merasa benar-benar nyaman, kataku, sambil memperhatikan detail-detail kecil, mulai dari kamar tidur, kamar mandi, hingga ruang makan. Semuanya kami rancang berpusat pada kebutuhan penghuni. Perekrutan staf juga kami lakukan dengan hati-hati. Sertifikasi adalah syarat dasar, tapi kami memilih orang-orang yang memiliki hati yang tulus untuk merawat. Saat wawancara, kami menjelaskan Panti Reda kita bukan sekadar tempat untuk mencari uang, tapi akan menjadi tempat yang menghangatkan sisa waktu para penghuni. Sebulan menjelang pembukaan, kami sangat sibuk. Dari berbagai inspeksi, pelatihan staf, hingga promosi, pekerjaan seolah tak ada habisnya. Terkadang kami lelah karena bekerja hingga dini hari. Tapi karena bersama Dr. Budi, aku tidak merasa lelah. Akhirnya hari pembukaan tiba. Saat memasang papan nama, melihat tulisan Panti Reda Lestari Hati, gabungan dari nama belakang kami, Hartono dan Lestari, air mataku menetes. Di hari pertama, saat menyambut penghuni pertama kami, aku merasa sangat gugup. Beliau adalah seorang nenek berusia 80-an yang berkata, "Suasana di sini nyaman sekali ya, membuat hatiku lega." Sistem kami berjalan dengan Dr. Budi yang memberikan perawatan medis langsung dan aku yang menangani perawatan sehari-hari. Seminggu setelah pembukaan, Dr. Budi memberiku sebuah buku harian kecil. Ia tersenyum malu-malu. Saat kubuka, di dalamnya tertulis catatan sejak hari pertama kami bertemu. Awalnya, ini hanyalah sebuah rencana untuk kembali meraih mimpi. Tapi setiap hari, melihatnya, hatiku goyah. Aku mulai menantikan waktu makan siang dan menghargai setiap obrolan saat berjalan bersama sepulang kerja. Tanpa kusadari, rencana itu telah berubah menjadi ketulusan. Di halaman terakhir tertulis, "Semoga Panti Reda yang kita bangun bersama ini menjadi buah dari cinta kita, Dewi. Kepercayaan dan cinta yang dibangun di atas luka adalah harta karun sejati dalam hidup." Membaca tulisan itu, berbagai perasaan melandaku. Sekarang, saat aku duduk di teras rumah ini, mengingat kembali masa itu, rasanya benar-benar seperti keajaiban. Aku menemukan cinta di usia 53 tahun, dan di usia 63 dan 53, kami mewujudkan mimpi baru bersama.
Panti Reda kami masih berjalan dengan baik hingga sekarang, dan banyak lansia menghabiskan waktu mereka dengan nyaman di sana. Aku yang tadinya hanya hidup sebagai perawat orang lain, kini telah menjadi istri yang dicintai dan seorang pengusaha yang bangga mengelola Panti Reda. Setiap hari yang kujalani bersama Dr. Budi, suamiku, masih terasa berharga dan membahagiakan. Cinta yang datang terlambat, tapi justru karena itu menjadi cinta yang lebih dalam dan tulus. Apakah Anda menikmati kisah hari ini? Jika ya, jangan lupa untuk subscribe dan like, dan berikan komentar dukungan yang semangat untuk tokoh utama kita. Terima kasih.